Selamat pagi semuanya anak-anak. Kita bersyukur kita bisa bertemu lagi di kegiatan pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa, Bapak persilakan. Ya, jadi terima kasih, berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya, mengenai materi kemarin kita sudah belajar mengenai penggolongan obat ya. Jadi kalau penggolongan obat kita bisa menentukan penggolongan obat berdasarkan logo-logo obatnya ya. Jadi selain itu Pak, bagaimana cara menentukan golongan obat kalau tidak ada logonya? Nah, hari ini kita belajar mengenai nomor izin edar obat ya. Jadi izinkan Bapak untuk nge-share PPT-nya ya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai nomor izin edar ya, nomor izin edar. Nah, ini biasanya di kemasan obat itu kan itu ada logonya ya, ada logo obatnya, ada juga nama obatnya ya. Jadi kita tahu penggolongan obat itu dari logo obatnya ya. Ya, dari logo obatnya. Dari logo obatnya dan juga ternyata di penggolongan obatnya ternyata ada juga nomor registrasinya ya. Nomor registrasinya itu kita bisa menentukan golongan obatnya dari nomor registrasinya. Nanti hari ini kita akan belajar mengenai nomor izin edar obat ya yang ada di kemasan obat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nomor izin edar obat yang ada di kemasan obatnya ya. Tapi ini tujuan pembelajarannya hari ini, peserta didik mampu menganalisis nomor izin edar ya, menganalisis nomor izin edar dengan menggunakan teknik digit angka dengan benar. Peserta didik mampu membedakan obat bebas, bebas terbatas, obat keras, obat fisiko, dan obat narkotika berdasarkan nomor izin edar yang ada di pasaran ya. Selanjutnya, nah ini sebelum kita masuk ke nomor izin edar, Bapak mau apakah kalian masih ingat materi minggu lalu ya? Ada berapa golongan obat yang kalian tahu yang kemarin kita sudah pelajari kemarin? Ini golongan obat apa ini? Ini obat bebas. Obat ya, bebas. Ya, ini obat bebas ya. Kalau obat bebas terbatas logonya warna apa? Biru. Ya, benar, warna biru ya. Ini obat keras ya. Ini golongan obat apa ini? Ini golongan obat apa? Obat keras. Iya, Obat keras, ya. Pak. Ini Psikotropika. ya, pintar ya. Golongannya sama, Pak. Tapi nanti kita kalau obat keras sama obat fisiko kan logonya sama. Tapi nanti kalau di nomor registrasi kalian bisa bedakan yang mana obat keras dan yang mana obat psikotropika ya. Dan ini obat narkotika ya. Sudah tahu ya logonya ya. Jadi ini palang merah ya. Ini logo obat narkotika beserta contohnya ya. Jadi ada berapa golongan obat? Penggolongan obat ada berapa? Ada 5, Pak. Ya, ada 5. Ada 5, Pak. Yang pertama obat apa? Yang pertama Bebas. ya obat bebas. Yang kedua obat bebas terbatas. ya, pintar. Yang ketiga Obat keras. ya, yang keempat Psikotropika. ya, yang kelima Obat Narkotika. pintar ya.
Jadi sudah tahu, jadi penggolongan obat itu ada 5, obat bebas, bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, dan obat narkotika. Nah, hari ini kita lanjutkan materi kita mengenai penandaan golongan obat berdasarkan nomor izin edar ya. Nah, ini ya, ini contoh Bapak ambil gambarnya. Contohnya, ini contoh nomor registrasinya ada ya, kelihatannya. Nanti kita akan belajar ini mengenai nomor registrasi obat ya. Nomor registrasi obat itu ada 15 digit angka ya. Jadi di setiap maknanya itu ada artinya. Nanti kita akan bahas satu-satu arti makna dari nomor registrasi itu ya. Lanjut. Nah, ini nomor izin edar adalah nomor register yang wajib tertera pada kemasan obat, meliputi obat ya, obat tradisional, kosmetik yang terdaftar pada Badan POM. Jadi yang mengeluarkan nomor izin edar adalah Badan POM sendiri ya. Obat yang beredar di wilayah Indonesia wajib harus memiliki izin edar. Ya, bukan hanya obat tradisional, kosmetik, produk makanan, minuman juga ya, harus memiliki nomor izin edar atau nomor registrasi ya. Selanjutnya, produk obat yang sudah memiliki nomor izin edar dan terdaftar di Badan POM, produk obat tersebut aman digunakan karena telah melalui proses evaluasi terkait apa aja Pak? Keamanan, manfaat, dan mutunya. Ya, jadi kalau obat itu sudah terdaftar dan memiliki terdaftar di BAIP, kalau dia sudah punya nomor registrasi, berarti dia sudah terdaftar di Badan POM ya. Seperti tadi yang contoh seperti ini hanya sebuah contoh ya. Jadi kalau dia sudah punya registrasi seperti ini, berarti obat ini sudah terdaftar di Badan POM. Kalau sudah terdaftar di Badan POM, artinya obat ini sudah aman untuk digunakan ya. Nah, ini kalau obatnya belum terdaftar Pak ya, berarti obatnya obat palsu. Ya, sudah tahu kan kalau obat-obat palsu ya, bahkan bukan obat palsu saja ya. Yang sering beredar kosmetik juga ya. Kosmetik itu yang paling sering beredar di masyarakat ya, kosmetik itu. Kalau obat-obat palsu, kalau kosmetik juga termasuk obat. Tapi yang kalian sering lihat itu adalah kosmetik ya, juga banyak kosmetik yang beredar yang tidak memiliki izin. Diedarkan melalui apa Pak? Kok enggak pernah ditangkap? Ya pakai online. Online. Ya, kalian seharusnya sebagai anak farmasi sudah tahu. Jika beli kosmetik sudah tahu apakah kosmetik ini memiliki izin edar dari BPOM. Ya, kebanyakan kan kosmetik dijual melalui online. Jadi Bapak harapkan setelah kita belajar ini kalian sudah tahu cara membedakan ya sediaan farmasi seperti terutama kosmetik ya yang tidak memiliki izin edar, berarti bahaya bila digunakan. Mengenai ya ini keamanannya, manfaat dan mutunya ya, seperti itu. Jadi produk makanan juga, minuman juga ya, semuanya harus punya izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM. Apa kepanjangan BPOM? Tahu kepanjangan BPOM? Siapa yang tahu kepanjangan Badan BPOM? Pengawas Obat dan Makanan, Pak. Iya, pintar ya. Pintar, bagus. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Iya, jelas sudah dia yang mengawasi peredaran obat kosmetik. Ya, obat tradisional juga ya, obat tradisional juga. Produk makanan, minuman ya yang beredar di masyarakat atau di wilayah Indonesia. Nah, ini kita akan bahas satu-satu mengenai nomor registrasi yang ada di kemasan obat ya. Biasanya ini kalau yang ini cuma contoh aja ya. Coba Bapak kasih lihat dulu. Ya, ini biasanya ini ada ya biasanya di kemasan obat itu ada nomor registrasinya. Nomor registrasinya ada. Ini contohnya amoksisilin Bapak ambil. Nomor registrasinya mana Pak? Ini. Ada ya. Nomor registrasinya. Nah, ya kan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, itu ya biasanya di kemasan obat, bukan di kemasan obat ini aja ya. Bukan di dus-dus obat begini aja, tapi biasanya juga ada di sediaan seperti ini. Nah, sediaan strip-strip begini. Nah, ini kan apakah ada nomor registrasinya? Ada. Nah, yang
tujuan kita belajar hari ini itu kalau obat-obat seperti ini kan nggak ada logonya. Ada yang ada, tapi ada juga kebanyakan yang nggak ada. Ya, jadi bagaimana Pak kita tahu golongan obatnya? Nah, nanti kita belajar hari ini ya. Jadi kalau biasanya kan kalau di kemasan dus begini ada logonya, ya, ada logonya. Tapi kalau di dalam bentuk strip begini kan sudah dikeluarkan dari kemasan aslinya, nggak ada logonya. Ya, nggak ada logonya. Nah, kita lanjutkan. Ini ya. Kita lanjutkan materinya. Tunggu sebentar ya. Nah, yang pertama cara membaca nomor registrasi obat modern. Yang pertama digit pertama menunjukkan jenis kategori obatnya atau jenis merek obatnya ya. Kalau D itu artinya merek dagang, G itu berarti obat generik. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang digit pertama yang D ya, yang D ini adalah itu adalah merek merek apa yang D ini? Artinya apa yang D ini? Dagang, Pak. Ya, kalau D ini merek dagang. Terus yang digit kedua. Nah, digit kedua ini menunjukkan golongan obat. Kalau B itu artinya apa, Pak? Obat bebas. Yang T obat bebas terbatas. Kalau K obat keras. Kalau P psikotropika. N narkotika. Nah, kita lihat di digit kedua tadi. Nah, di digit keduanya adalah huruf K. Artinya Keras, Pak. ya Obat keras. Obat pintar. keras. Ya, obat keras ya, pintar, obat keras. Terus yang digit ketiganya, Pak. Nah, digit ketiga menunjukkan lokasi obat tersebut diproduksi ya, atau tujuan diproduksinya obat tersebut ya. Kalau L artinya lokal atau obat tersebut diproduksi di dalam negeri ya. Kalau I artinya impor, berarti diproduksi di luar negeri. Ya, kalau X ini berarti obat dibuat dengan tujuan khusus atau program khusus, misalnya untuk obat-obat program keluarga berencana. Nah, kita lihat di digit ketiganya itu tulisannya apa? Tulisannya apa L. ini? Ya, L artinya tadi Pak. apa? Lokal. Ya, lokal. Berarti obat itu diproduksi di mana? Dalam negeri. Dalam negeri. Ibaratnya buatan Indonesia ya, dibuat oleh masyarakat Indonesia. Ya. Nah, digit 4 dan 5-nya, digit 4 dan 5-nya itu menunjukkan tahun persetujuan obat tersebut oleh BPOM ya. Contohnya 09 berarti obat tersebut telah disetujui pada periode tahun 2009 ya. Ya. Berarti kalau di sini kan 12, berarti kalau 12 itu tahun 2012 ya, tahun 2012. Tahun 2012. Dan digit berikutnya digit ke-6, 7 dan 8 itu menunjukkan nomor urut pabrik dengan persyaratan nomor urut pabrik harus lebih besar dari 100 dan lebih kecil dari 1000 ya. Itu digit 6, 7 dan 8. Ya, sini. Nanti tinggal kalian anu aja. Kan digit 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti 3 4 5 ya. 3 4 5 itu adalah menunjukkan nomor urut pabriknya ya. Digit 9, 10 dan 11. Nah, menunjukkan nomor urut obat yang disetujui untuk masing-masing pabrik dengan persyaratan nomor urut obat harus lebih besar dari 100 dan lebih kecil dari 1000. Ya. Nah, ini nanti tinggal kan tadi kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ya, berarti sampai nomor 8. Yang 12-13-nya kita lihat yang nomor 12-13-nya digit 12 dan 13 menunjukkan bentuk sediaan obatnya. Ya, bentuk sediaan obatnya. Misalnya dia nomor, misalnya di sini kan hanya contoh. Ini hanya contoh 91 ini kan hanya contoh nomor digit 12-13 ini nomor yang 91 ini 91. Di sini kan nggak ada 91. Ya, tinggalkan cocokkan misalnya dia 04. Berarti kalau 04 artinya dia sediaannya kaplet. Ya. Misalnya dia nomor 01 berarti kapsul. Kalau nomor 10 angka digit 12-13-nya menunjukkan angka 1 dan 0 berarti nomor 10 berarti tablet. Ya, seperti itu. Untuk nomor digit 14-nya menunjukkan kekuatan sediaan obat. Kalau A
menunjukkan kekuatan obat jadi yang pertama disetujui. Yang B menunjukkan kekuatan obat jadi yang kedua disetujui. Yang C menunjukkan kekuatan obat jadi yang ketiga disetujui. Kita lihat digit 14-nya dia huruf apa. Nah, berarti huruf A ya. Nah, ini huruf A kelihatan ya. Berarti kalau huruf A itu artinya apa? Yang pertama disetujui, Pak. Iya, pinter. Yang pertama disetujui ya. Jadi kalian sudah tahu. Yang terakhir digit ke-15. Nah, digit ke-15 itu kita lihat dulu digit ke-15 itu jika menunjukkan digit ke-15 menunjukkan kemasan berbeda untuk tiap nama, kekuatan, dan bentuk sediaan obat. Untuk satu nama, kekuatan, dan bentuk sediaan obat yang diperkirakan tidak lebih dari 10 kemasan. Misalnya angka 1 menunjukkan kemasan utama, angka 2 jika nomor ke angka 2 menunjukkan beda kemasan yang pertama, angka 3 menunjukkan beda kemasan yang kedua. Kita lihat dia angka berapa. Nah, angka 1 ya. Nah, digit terakhir, digit 15, dia menunjukkan angka 1. Berarti kalau angka 1 itu menunjukkan kemasan utamanya. Jadi ini, nomor registrasi obat itu ada 15 digit angka. Jadi setiap obat, kemasan obat itu memiliki nomor registrasi yang berbeda-beda ya, tergantung dari industri pabrik obatnya. Ya, biasanya kalau digit 6 sampai 15 itu tergantung dari pabrik obatnya ya, industri pabrik obatnya sendiri. Tapi yang Bapak fokuskan untuk hari ini, bagaimana kalian tahu cara mengetahui golongan obat ya dari nomor registrasi obatnya itu. Nah, yang terpenting itu kalian harus tahu nomor digit pertama, kedua, ketiga, sama yang digit nomor 12 dan 13 mengenai bentuk sediaan obatnya. Ya, kalau di slide ini kan, kalau dia digit pertama ini menunjukkan nama dagang generiknya. Ya, digit kedua golongan obatnya. Jadi kan sudah tahu kalau B itu apa, T itu apa, K itu apa, P itu apa, N itu apa. Dan digit ketiganya itu lokal atau impor. Kalau lokal buatan dalam negeri atau buatan Indonesia sendiri, kalau impor diproduksi luar negeri atau diimpor dari luar ya. Seperti itu. Sekarang, nah ini Pak ya, cara mengecek produk obat, kosmetik, dan produk makanan yang terdaftar di BPOM. Jadi kalian bisa mengunjungi ini ya, aplikasi BPOM Mobile ya, di Play Store, lalu di-download atau diunduh, pilih menu, cek izin edar, lalu masukkan nomor izin edarnya, maka akan muncul berupa data jika produk tersebut terdaftar di BPOM. Jika tidak muncul, maka produk tersebut tidak terdaftar di BPOM. Ya, berarti produk itu tidak aman digunakan. Ya, jika tidak. Terus yang kedua Pak, melalui apa? Melalui web. Kunjungi cek BPOM. Nah, kunjungi cek BPOM. Coba kita tes ya. Coba kita tes. Coba kita cek Pak di sini nah. Ya, coba Bapak kasih lihat ya. Nah, ini kelihatan kah? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Setelah kalian klik di webnya cekbpom.co.id, muncul ya gambar seperti ini. Kalian klik produk, kelihatan produknya. Kelihatan. Nah, ya ini kan ada pilihannya banyak. Tinggal kalian pilih mau aku mau ngecek obat aku mau ngecek obat tradisional, aku mau ngecek kosmetik ini yang aku beli sama teman ini ada kan nomor izin edarnya. Ya. Biasanya kalian beli online itu kan nggak ada nomor izin edarnya itu. Suplemen kesehatan. Ya. Obat kuasi, produk pangan. Nah, ya biasanya kita cek itu biasanya obat tradisional, kosmetik. Tinggal kalian pilih yang mana yang kalian mau cek. Misalnya kita cek obat. Kita klik obat. Nah, muncul seperti ini. Daftar produk obat. Nah, daftar produk obat, nomor registrasinya kita lihat dulu. Nah, ini ada nama produk, merek, jumlah. Tapi kita pilih yang nomor registrasi ya. Nomor registrasi baru kita masukkan nomor registrasinya. Nah, misalnya Bapak pakai contoh yang ini yang sudah ada. Tinggal kita enter.
Nah, muncul. Oh, nama obatnya ternyata Delcolgen. Ya, Delcolgen sudah terdaftar di BPOM. Pendaftarnya adalah Daria Paria. Ya. Nah, seperti itu. Terus apa lagi, Pak? Coba kita cek lagi yang lain. Yang ini yang di bawah. Enter. Nah, muncul paracetamol. Ya. Tinggal kalian masukkan nomor registrasi yang ada di kemasan obatnya. Ini nomor registrasinya. Nanti kalian bisa coba sendiri. Ya, makanya anak farmasi harus tahu cara mengecek obat itu jika terdaftar di BPOM atau belum. Jika sudah terdaftar, berarti akan muncul data seperti ini. Kalau sudah muncul data seperti ini, Pak, itu artinya obat itu sudah terdaftar di BPOM. Aman digunakan. Jika tidak muncul, Pak, berarti, nah itu. Berarti dia belum terdaftar di BPOM, artinya belum aman digunakan. Ya, tinggal kalian cari aja di sini, misalnya klik lagi produk, misalnya Pak, aku mau cek kosmetik, tinggal klik aja kosmetiknya, baru masukkan nomor izin edarnya, kosmetiknya, ya. Tapi biasanya kan yang di online itu kalian sudah tahu sebenarnya kalau itu nggak ada nomor izin edarnya, ya cuma model plastik clip sama pot krim aja gitu kan, seperti itu ya. Jadi sudah tahu ya, sudah ya, ngerti ya, ngerti kan? Ya ngerti ya. Pak. Pak. Kita stop dulu screen-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya ya. Sebentar. Nanti kalau kalian mau cek, bisa cek BPOM itu nanti slide-nya kan sudah Bapak kirim di Classroom. Ya, nanti kalian bisa pakai yang nomor 2 aja ya. Yang lebih dosa ke yang di atas, download lagi ya. Pakai yang webnya aja, kunjungi cek BPOM ya, baru.co.id. Nanti kalau kalian ada bisa disampaikan kan bisa bermanfaat kalian. Oh, ini saya mau cek ini kosmetik ini sudah terdaftar kah di BPOM? Nah, kalau kalian sudah tahu kalau tidak terdaftar di BPOM berarti produk itu tidak aman. Ya. Ya, seperti itu. Kalau sudah terdaftar berarti dia akan muncul data-datanya. Tinggal dimasukkan nomor registrasinya ini. Nah, apakah betul amoxicillin ini terdaftar di BPOM? Ya, obat-obat ini apakah Sanmol ini terdaftar di BPOM? Tinggal dicari nomor registrasinya, dimasukkan angka digitnya semua angka-angkanya itu nanti akan muncul datanya. Jika muncul berarti produk itu sudah terdaftar dan aman digunakan, ya seperti itu. Nah, selanjutnya kegiatan selanjutnya adalah peserta didik diminta untuk mempresentasikan. Oh iya, sebelum kita masuk di presentasi, kemarin kan Bapak sudah Bapak sudah perintahkan kalian siapkan jenis-jenis obat ya. Sudah disiapkan jenis-jenis obatnya? Contoh-contoh obat yang di rumahnya yang nggak dipakai, yang seperti ini yang Bapak punya. Sudah disiapkan yang obat-obatnya nggak dipakai? Ya, sudah punya semua ya. Sudah punya semua. Coba Bapak tunjuk. Kan setelah belajar ini mungkin sudah tahu ya, karena materinya sama di LKPD-nya sudah Bapak share, jadi kalian mungkin bisa belajar sendiri. Coba Muhammad Reja Palepi. Ya, Pak. Jenis obatnya apa yang ada di rumahnya? Jenis obatnya Pimnalgin, Pak, yang ada di rumah. Iya, coba kasih lihat lebih jelas. Ini, Pak. Ya, itu ya. Ya. Itu obatnya apa? Golongan obat apa? Ada logonya? Golongan obat. Ada logonya? Ada, Pak. Iya, coba lihat. Logonya logo apa? Logo obat keras, Pak. Iya, coba yang sesuai kah dengan nomor registrasinya? Sesuai, Pak. Hurufnya apa? Hurufnya itu 75, Pak. Iya, dia merek apa? Obatnya merek apa itu? Merek Metamizole sodium Iya, maksudnya monohydrate. iya, maksudnya obatnya itu merek dagang, generik atau apa? Merek dagang. Iya, merek dagang. Kalau di digit keduanya tulisannya apa? Di digit keduanya? Digit keduanya K. Ya, artinya? Keras. Ya, kalau digit ketiganya? L. Lokal. Iya, berarti obatnya? Dalam negeri. Iya, pintar ya, harus tahu ya. Ya, Pak.
Selanjutnya Ahmad Rapi. Ada Ahmad Rapi? Ya, Pak. Bapak tunjuk cowoknya biar aktif ya, cowok-cowoknya ini ya. Ahmad Rapi, coba lihat contoh obatnya yang kamu Ini, punya. Pak. Mana? Namanya Daktarin, Pak. Ya. Obatnya apa? Merek apa itu? Obatnya bermerek dagang, Pak. Golongan obat bebas. Digit keduanya tulisannya apa? Hurufnya? Huruf B- T, Pak. T, Artinya artinya obat apa? obat Bebas? bebas terbatas. Ya, kalau T itu obat bebas terbatas ya. Ya, Pak. Kalau digit ketiganya tulisannya apa? Huruf L, Pak. Ya, artinya? Lokal atau Ya. dalam negeri, Pak. Di Daktarinnya ada logo obatnya? Ada, Pak. Ada. Golongan Logo. obat apa dia? Logo obatnya apa? Warna apa? Warna hijau, Pak. Obat bebas. Obat logonya? Di logonya warna apa? Tadi yang Warna kamu hijau. hijau, tadi di nomor registrasinya warna apa? Nomor registrasinya warna Hurufnya, digit keduanya. digit keduanya huruf T, Pak. Ya, T berarti obat bebas. Terbatas. Ya, di kemasannya ada logonya kah? Logonya Ya, warna apa logonya itu? Warna biru kah warna hijau? warna biru, Pak. Biru. Iya, Obat bebas kalau warna terbatas. biru berarti obat bebas Batas. terbatas ya. Kalau warna hijau logo obat apa? Obat bebas. Ya, pinter gitu ya. Ya, Pak. Selanjutnya Hakim, ada Hakim. Ya. Hakim, Abdul Hakim ada? Ada, Pak. Ya, coba tunjukkan obatmu. Coba tunjukkan obatmu. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Bentar, Pak. Ini, Pak. Iya, sip. Oxoferin. Iya, itu digit pertamanya hurufnya apa? Di nomor D. registrasinya ada? Nomor registrasinya ada? Ada. Digit pertamanya hurufnya apa? D, dagang. Iya, merek dagangnya. Apa nama merek dagangnya itu? Coba kamu bacakan merek dagangnya apa? Oxoferin, Pak. Iya. Digit keduanya? Digit keduanya K, obat keras. Ya, sama kah logonya? Sama kah dengan logonya? Sama, Pak. Ya, digit ketiganya? Lokal. Ya, berarti buatan? Dalam negeri. Ya, pintar ya. Jadi sudah tahu ya makna berarti nomor registrasi itu. Ya, jadi tahu membuktikan bahwa di nomor registrasinya sesuai dengan logo obatnya ya. Dan juga kalau sudah terdaftar di BPOM pasti punya nomor registrasi. Ya. Kalau obat palsu Pak bisa, Pak. Mungkin ditempel aja nomor registrasinya bisa. Tapi kalian harus pintar juga, ketahuan kok obat-obat palsu itu ya. Tinggal anak-anak farmasi sudah pintar dia. Kalau dia mau ngecek, tinggal dicek aja di cek BPOM itu. Kan gampang. Ya, entah itu obat, kosmetik, atau obat tradisional. Ya, jadi kalian tahu kalau dia obat palsu, kosmetik palsu, pertama dia pasti nggak ada nomor izin edarnya. Ya, dia hanya modalkan paling plastik clip, pot krim itu aja. Ya, kalaupun ada, ya dicek lagi. Ada kan nomor izin edar dari BPOM? Ya, wajib. Ya, itu yang harus dicek. Ya. Ya, terima kasih buat Ahmad Rapi, Muhammad Reja, dan Abdul Hakim. Nanti Bapak tambahkan nilainya ya. Terima Ya, Pak, kasih. makasih. Ya, Pak. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya peserta didik diminta untuk mempresentasikan tugas kelompok yang ada di LKPD ya, yang telah Bapak bagikan kemarin. Itu sudah dikerjakan ya? Sudah dikerjakan. Jadi Bapak minta untuk kelompok 1 mempresentasikan ya hasil PPT-nya, hasil LKPD-nya ya, di LKPD-nya. Tunggu Bapak. Sudah dikirim tadi ya LKPD-nya sama Bapak ya? Yang kelompok 1? Sudah, Pak. Sudah Sudah, dikirim? Pak. Ya, sudah ya. Tunggu Bapak bukakan dulu ya. Tunggu Bapak bukakan dulu. Tunggu Bapak bukakan dulu LKPD-nya ya. Nah, ini ya. Tunggu Bapak bukakan. Ini kelompok 1. Yang kelompok 1 siapa-siapa? Kelompok 1. Oh, ini hasil anunya kalian ya. Yang kelompok 1 siapa-siapa? Dea, mana Dea? Kelompok 1. Hadir, Pak. Siapa-siapa nama kelompokmu? Kursyairi, Jenny, Ya. Nana Rina,
Aji, Iya, sama Nanat. ya Nanat. Silakan dipresentasikan ya hasil diskusinya. Tunggu Bapak. Mana hasil jawabannya ini? Ya, tunggu sebentar. Nah ini, sudah dikerjakannya. Silakan dipresentasikan ganti-gantian ya. Mungkin dari Dea dulu. Silakan Dea. Dari saya, Pak. Oh ya, silakan dari Kusairi dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Iya, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusyairi. Di sini saya selaku anggota kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi untuk nomor registrasi obat. Untuk yang pertama kali, untuk obat pertama itu ada paracetamol yang akan dijelaskan oleh Jenny Eka Putri. Obat pertama yaitu paracetamol, khasiatnya mengobati sakit kepala dan menurunkan demam. Keterangannya golongan obat bebas, di mana bisa kita lihat pada nomor registrasi digit kedua yaitu B, mereknya generik, dilihat dari nomor registrasi digit pertama yaitu G, bentuk sediaannya adalah sirup atau larutan, dilihat dari nomor registrasi digit 12 dan 13 yaitu 37. Ya, pintar ya. Terus selanjutnya, ini sumber jawabannya dari mana? Sumber jawabannya kami dapatkan dari buku ISO, modul materi ajar, dan buku perundang-undangan kesehatan. Ya, bentar. Selanjutnya, siapa lagi yang presentasi? Yang kedua ada obat Ekolgen, khasiatnya untuk meredakan flu, sakit kepala, dan menurunkan demam. Keterangan nomor registrasi, golongan obatnya obat bebas terbatas, bisa kita lihat di nomor registrasinya digit kedua yaitu T yang artinya obat bebas terbatas. Ya, bentar. Mereknya dagang, seperti yang bisa kita lihat di nomor registrasi digit pertama yaitu D, yaitu dagang. Nah, sip. Terus, dulu ya. Dan yang ketiga, bentuk sediaannya tablet, bisa dilihat dari nomor registrasinya yaitu di digit ke-12 dan 13, yaitu 41 yang artinya tablet. Sumber jawabannya berasal dari buku ISO, modul ajar, dan buku perundang-undangan kesehatan. Ya, tunggu sebentar ya Bapak, koreksi dulu. Jadi kalau digit 12-13 ini angka 1 dan angka 0 ya. Coba kita cek dulu angka 1 dan angka 0 berarti angka 10. Kita cek dia angka 10 itu artinya mana? Berarti sediaannya apa? Nah, ya. Sediaannya tablet. Ya, sediaannya tablet ya. Sediaannya tablet. Sediaannya tablet. Jadi kalau digit 12-13 kita bisa lihat aja di sini. Tapi enggak apa-apa ya, mungkin anunya ya. Nah, ya, 12-13 ini. Nah, ini yang Bapak blok ini. Ini 12-13. Yang A ini 14, yang satu ini 15 ya. Tapi enggak apa-apa. Selanjutnya sudah selesai dia? Sudah. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Pak. Iya, silakan. Nama obat amoxilin, khasiatnya antibiotik, keterangan nomor registrasi, golongan obat keras bisa dilihat pada nomor registrasi kedua, A, obat keras, 2, merek genetik bisa dilihat dari nomor registrasi ke-1, G, 3, bentuk sediaan kaplet bisa dilihat dari nomor registrasi 12 dan 13. Sumber jawaban kami dapat dari buku ISO, modul materi ajar, dan buku perundang-undangan. Ya, digit angka 12-13-nya tadi berapa ini? Nomor 04. Iya, kita cek di 04. Adakah? Betul. Kalau dia kaplet. Nah, betul ya. Kaplet. Ya, seperti itu ya. Jadi biar kamu tahu
Jadi kenapa Bapak kasih tugas di LKPD-nya seperti ini? Kan kalau hanya seperti ini kan kita nggak tahu ini sediaan apa, ini apakah sediaan kapsul, apakah ini sediaan tablet, kan kita nggak tahu. Kita tahu ini sediaan apa, walaupun hanya gambar seperti ini, ya kalian sudah tahu. Yang penting kalian tahu nomor registrasinya. Oh ternyata nomor 37. Kita cek 37 itu sediaannya apa. Oh ternyata bentuk sediaannya, mana 37? Ada 37. Nah 37 bentuk sediaannya ternyata sirup atau larut. iya, berarti sediaan cair ya, sirup dia. Ya, seperti itu. Selanjutnya, terima kasih. Yang berikutnya. Saya Pak. Ya, silakan Najis. Nama obat Aprazolam, khasiatnya obat penenang dalam kurung mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik. Ya. Terus Bisa dibawakan lagi Kak Pak? ya ini. Keterangan nomor registrasi yaitu golongan obat psikotropika bisa kita lihat di jilid kedua, dan merek dagang bisa kita lihat di jilid pertama, dan bentuk sediaannya kaplet bisa kita lihat di jilid 12-13. Ya, di digit 12-13 itu berarti nomor berapa lagi? 04. Ya, kita lihat lagi 04. Apakah betul kaplet? 4. Nah, betul kaplet ya. Nah, seperti itu ya cara anunya. Tadi kalian tahu, walaupun kalian nggak cukup melihat dari nomor registrasinya saja, kalian sudah tahu bentuk sediaannya. Terus selanjutnya. Sumber jawaban. Sumber jawabannya, tunggu. Sumber jawabannya Bisa dicari di buku ISO, modul materi, ajar, dan buku perundang-undangan kesehatan. ya, bagus jawabannya ya. Selanjutnya Bapak mau tanya sama kalian, ini di nomor registrasinya di digit ketiga ini huruf apa ini? I, Pak. Ya, I. Kebanyakan yang kita tadi baca itu huruf apa biasanya di digit ketiganya? L. Iya, berarti ternyata I ada kan? Iya, Pak. I itu artinya apa tadi? Import. Ya, berarti diimpor dari atau diproduksi atau Dari luar negeri. ya. Luar negeri. Jadi itu menandakan bahwa ada juga obat yang diimpor ya. Ini contohnya obat yang diimpor ya. Selanjutnya yang terakhir. Nah ini yang terakhir. Siapa yang mau baca? Saya, Pak. Ya silakan. Nama obat kodein, khasiatnya meredakan rasa nyeri ringan hingga berat, meringankan gejala batuk atau antitusif. Keterangan nomor registrasinya dapat kita lihat dari digit pertama ada huruf G yang berarti merek generik. Digit kedua ada huruf N yang berarti golongan obat tersebut narkotika. Yang ketiga digit ketiga ada huruf L yang berarti tempat produksi lokal atau dalam negeri. Ya, Sumber jawaban dapat kami dapatkan di buku ISO, modul materi ajar, dan buku perundang-undangan. Ya, bentar. Ya, selanjutnya. Oh, ini foto, ini apa ini? Ini siapa yang bisa jelaskan? Ini hasil diskusinya ya? Iya, Pak. Ya, jadi ini ya, jadi ada lampiran hasil diskusi sama teman-temannya ya. Ini foto dokumentasi kegiatannya ya. Begitu ya, jadi memang penting adanya dokumentasi. Itu membuktikan bahwa kalian ada sedang melakukan diskusi bersama teman-teman ya. Terima kasih buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan jawabannya ya. Karena juga mungkin mengingat waktu juga ya, mungkin hanya satu kelompok dulu hari ini ya. Nanti minggu depan baru kita lanjut ke kelompok keduanya ya. Jadi digit nomor registrasi ada berapa digit? 15. Ya, ada 15 ya. Yang terpenting biar kita tahu bahwa obat-obat yang asli, cara membedakan obat asli sama obat palsu itu ya. Jadi kalau setara anak SMA, SMK farmasi itu
sudah tahu. Kalau yang bukan belajar farmasi pasti nggak tahu dia, ya. Jadi kalau kita sebagai anak farmasi sudah tahu cara membedakan obat palsu sama obat asli. Kalau obat asli biasanya ada apa? Ada? Terdapat nomor? Iya. Nomor registrasinya. Kalau kita lagi buktikan apakah betul nomor registrasi itu terdaftar di BPOM. Karena yang mengeluarkan nomor registrasi itu tadi siapa yang mengeluarkan nomor registrasi? Siapa? BPOM. Iya, pintar. BPOM. Yang mengeluarkan nomor registrasi izin edar itu adalah BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya, kita cek apakah betul obat ini nomor registrasinya terdaftar di BPOM. Kita buktikan tadi melalui cek BPOM, tinggal klik di website-nya. Ya. Kita masukkan nomor registrasinya, kita klik. Jika muncul, berarti obat itu terdaftar di BPOM. Jika tidak, Pak, ya berarti tidak terdaftar, artinya obat itu obat palsu, tidak aman digunakan. Ya. Dan juga bukan hanya obat yang bisa kita cek, obat tradisional, kosmetik, ya, produk-produk makanan, minuman juga kita bisa cek, ya, seperti itu. Untuk selanjutnya kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Tunggu ya. Foto besar dulu. Nah, ini di modul materi ajar yang Bapak bagikan sudah dikerjakan ya, anunya ya, tes sumatifnya ya. Sudah ini. Ini coba kalian kerjakan ini di buku, ya. Kelihatan tulisannya kan? Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Pak. Ya, Kelihatan, ya. Coba dikerjakan. Coba dikerjakan. Sudah? Sudahkah? Peserta didik diminta untuk menghubungkan makna dari angka digit 1, 2, dan 3. Ya, pada nomor registrasi itu ada nomor registrasinya ya. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Jawabannya apa? Jawabannya yang E. Ya, pinter, betul. Generik, keras, dan buatan dalam negeri lokal. Selanjutnya nomor 2. A. Jawabannya apa? A. Ya, digit 4 dan 5 mengenai tahun tahun apa? Iya, tahun pembuatan obatnya ya. Yang nomor 3. Jawabannya apa yang nomor 3? A. Bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat. Ya, pintar. Bentuk sediaan obat ya. Nomor 4. Nomor 4. Apa jawabannya nomor 4? C. Yang? C, Pak. Ya, Dagang, yang C, nama bebas dagang. terbatas, dan Bebas. lokal. Ya, pintar, bagus. Yang C. Yang terakhir? Yang terakhir? Yang terakhir ini apa jawabannya? Allah. Ya, yang A. Generik, golongan obat bebas, dan lokal atau buatan dalam negeri. Ya, Negeri. buatan dalam negeri. Ya, Negeri. pintar. Nanti ditotalkan jawabannya ya. Ditotalkan jawabannya. Ditotalkan jawabannya berapa betulnya ya. Nanti kirim jawabannya ke Bapak ya. Selanjutnya untuk kegiatan refleksi, tunggu sebentar ya. Bapak kirim anunya. Tunggu ya. Tunggu sebentar ya.
Nah, untuk materinya sudah selesai semuanya ya. Selesai. Untuk kegiatan refleksinya nanti Bapak share linknya ya. Share linknya untuk kegiatan persepsinya ya. Jadi kita sudah selesaikan semua tahapan pembelajaran kita hari ini mengenai nomor izin edar obat ya. Jadi penting buat kalian anak-anak farmasi perlu belajar memahami mengenai nomor izin edar obat ya. Jadi anak farmasi memang harus tahu pentingnya nomor registrasi obat. Itu menandakan bahwa obat itu aman digunakan karena sudah terdaftar di BPOM ya, di BPOM. Artinya kalau obat itu sudah terdaftar di BPOM, arti obat itu sudah aman digunakan ya. Jadi begini, setelah belajar kita sudah belajar mengenai nomor izin edar ini, jadi kan banyak Bapak lihat kejadian di luar itu banyak anak-anak sekolah itu pakai kosmetik yang dijual online. Bapak lihat itu di media sosial ya, itu ramai ya beli. Siapa yang pernah beli kosmetik di media sosial? Siapa yang pernah beli? Jujur aja, siapa yang pernah beli kosmetik di media sosial? Ada yang pernah beli kosmetik di media sosial? Nggak pernah? Nggak pernah ya? Pernah kan? Iya, bagus ya. Kalau itu jelas sudah, kita sebagai anak farmasi setelah belajar ini, kita lihat produk tersebut apakah terdaftar di BPOM. Ya, kita cukup tanyakan itu saja. Ya, kalau dia bilang belum, ya nggak bisa. Kalau orang-orang kan gampang aja buat kosmetik, gampang. Tapi mereka tidak tahu keamanannya, efeknya. Ya, kita sebagai anak farmasi sudah tahu produk-produk yang aman, itu yang seperti apa. Ya, salah satunya adalah memiliki nomor izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Minimal ada itu. Tinggal kita cek. Misalnya ada, tinggal kita cek di BPOM, masukkan nomor izin edarnya. Kita enter. Jika muncul data, ya berarti produk itu aman ya. Jadi Bapak mau kalian anak-anak terutama yang cewek-cewek ini ya, kalau pakai kosmetik, beli kosmetik juga harus perlu berhati-hati ya, karena marak sekarang kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin beredar. Mereka menjualnya secara online. Ya memang terbukti. Ya mereka kasih bukti, tapi kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Mukanya putih tapi lehernya hitam. Ya kan, sama aja bohong. Ya kan? Jadi seperti itu ya. Jadi setelah belajar mengenai nomor izin edar, Bapak harapkan kalian sudah tahu manfaat ya, ilmunya ya, bahwa setiap obat, produk kosmetik, obat tradisional di setiap kemasannya wajib ada nomor registrasinya ya. Jadi selama ini Bapak yakin kalian selama ini kalau lihat obat pasti hanya lihat nama obatnya aja ya, nama obatnya aja. Tapi nggak tahu maknanya di dalam. Ternyata selain nomor registrasi juga ada nama pabriknya, ada cairannya, ada expired date-nya. Jadi anak farmasi harus begitu. Ya, berpikirnya harus seperti itu. Ya, kita jangan seperti orang yang nggak belajar di farmasi. Kalau lihat nama obatnya aja, oh amoxicillin, berarti antibiotik. Tapi kita lihat juga, apakah obat ini asli? Kita lihat, oh nomor registrasinya ada. Kita cek, oh terdaftar, berarti obat ini aman digunakan. Ya, seperti itu. Jadi terima kasih buat waktu dan kesempatannya hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap kalian rajin belajar. Nanti untuk refleksinya nanti Bapak kirimkan linknya ya. Nanti kalian tinggal isi di situ mengenai saran dan kesan kalian selama belajar mengenai nomor izin edar ini ya. Nanti Bapak bagikan linknya di grup, tinggal kalian masuk, kalian isi. Misalnya saya hari ini belajar nomor izin edar obat, saya sangat senang belajar karena
saya bisa mengetahui pentingnya nomor izin edar. Kita ketahui sebagai anak farmasi. Saya belajar hari ini nomor izin edar obat agar saya tahu cara membedakan obat palsu dan obat asli yang beredar di masyarakat. Nah, seperti itu ya, boleh ditulis seperti tulis kesan yang kalian rasakan, yang kalian pelajari hari ini, ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu bisa bermanfaat buat kalian, ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masingnya. Berdoa dimulai. Selesai. Mungkin ini aja yang bisa Bapak sampaikan. Kalian tetap semangat belajarnya ya, walaupun lagi belajar online daring, tetap semangat belajarnya ya, tetap jaga kesehatan kalian, karena juga masih di Samarinda ini masih rentang corona ya, belum masih aman ya. Kalau belum bisa turun ke sekolah ya, kita sebagai sekolah, bukan sekolah yang melarang kalian turun ke sekolah ya, tetapi sekolah mengikuti aturan dari pemerintah. Tunggu ada surat edaran dari pemerintah, dari Bapak Gubernur, barulah kita turun. Jangan melihat, Pak, itu ada sekolah lain sudah turun. Enggak, jangan diikuti itu. Ya, sekolah kita mengikuti aturan. Kita taat aturan. Ya. Kita akan turun jika sudah ada surat edarannya dari pemerintah. Ya, tetap semangat belajarnya ya. Ya, nggak usah malas-malas ya demi masa depan kalian. Ya, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian selalu sehat, semangat belajarnya. Terima kasih semuanya, selamat pagi.